Halo semua, jumpa lagi dengan saya Mem Agatha pada materi Perumusan Dasar Negara. Langsung saja yuk. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Menyebutkan tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. 2. Menyebutkan isi rumusan dasar negara menurut para tokoh yang disampaikan pada sidang pertama BPUPKI. 3. Menganalisis perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan UUD NRI tahun 1945. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ibaratnya kalau orang mau membuat rumah, tentu dia akan dibuat pondasi yang kuat, yang kokoh terlebih dahulu, seperti kalian bisa lihat pada gambar, sehingga nantinya rumah tersebut bisa berdiri dengan kokoh dan megah. Nah, kalau rumahnya kokoh, tentu kita yang akan tinggal di dalamnya pasti akan merasa nyaman dan terlindungi. Begitu juga dengan negara. Apabila negara itu memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh, tentu kita sebagai warga negara juga akan merasa nyaman dan juga akan merasa terlindungi sebagai warga negara dalam suatu negara tersebut. Nah, kalian bisa melihat di situ ada foto Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Beliau mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka itu harus ada dasar negara. Nah, dalam sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Dalam sidang tersebut, tokoh yang pertama mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka adalah Mr. Muhammad Yamin, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, beliau memiliki 2 rumusan dasar negara, yang satu secara lisan dan satunya lagi secara tertulis. Rumusan dasar negara yang lisan antara lain 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Lalu, rumusan dasar negara secara tertulis 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu urutan yang kedua yaitu Mr. Supomo. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara tepat pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusan dasar negaranya antara lain 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Nah, kalau Ir Soekarno mendapat giliran yang terakhir, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara antara lain 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu, rumusan dasar negara Indonesia merdeka milik Ir Soekarno ini oleh sahabatnya yang ahli bahasa diberi nama atau dinamakan Pancasila. Pada masa akhir persidangan pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia 9 diketuai oleh Ir Soekarno. Anggotanya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin,
A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini dari golongan kebangsaan. Lalu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Musakir, Haji Agus Salim, R. Abikusno Cokro Suyoso, ini golongan Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan juga negara. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh I.R. Soekarno, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Mukadimah. Lalu oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo dinamakan Gentleman's Agreement. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ke-9 tokoh Panitia 9. Setelah rapat yang cukup alot, maka disepakatilah rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Mukadimah memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Mukadimah ditandatangani oleh 9 anggota Panitia 9 dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Mukadimah dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Anak-anak, ini isi rumusan dasar negara atau Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, yang satunya ini adalah isi rumusan dasar negara atau Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan dari Mem Agatha mengenai rumusan dasar negara. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini juga Mem sertakan pertanyaan refleksi. Tolong kalian jawab ketiga pertanyaan refleksi tersebut. Kalian kerjakan di selembar kertas, lalu nanti kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Classroom. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video penting berikutnya. Thank you. Bye-bye.